Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Ustazah? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pembelajaran kali ini masih bersama Ustazah Ratri Nofrianti, Budaya Melayu Riau atau BMR, kelas 3, bab 4, yaitu halaman 53 sampai 60 tentang ketupat. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, siswa mampu menyebutkan makna dan asal mula ketupat. Kedua, siswa mampu membedakan ragam bahan dan jenis ketupat. Ketiga, siswa mampu menguasai tulis dan baca Arab Melayu. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, marilah sama-sama kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Bertemu kembali dengan Pak Yunus dalam pembelajaran Budaya Melayu Riau. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menyebutkan makna dan asal-usul ketupat. Selanjutnya, membedakan ragam bahan dan jenis ketupat. Sebelum masuk pada pembahasan materi kita, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari Pak Yunus. Anak-anak, Bapak yakin bahwa kalian sering bahkan memakan ketupat. Tahukah kalian, ketupat adalah makanan berupa nasi atau pulut yang dibungkus dengan daun kepau yang masih muda atau juga bisa dibungkus dengan daun kelapa. Jika dibungkus dengan daun pisang, namanya akan berubah menjadi lepat. Apabila dibungkus dengan batang buluh atau bambu, namanya menjadi lemang. Nah, anak-anak, mari kita cari tahu seluk-beluk tentang ketupat. Banyak orang menyebut bahwa ketupat adalah masakan asli Jawa. Atau bahkan ada juga yang menyebutkan bahwa ketupat adalah tradisi agama Hindu. Tentu saja semua itu tidak benar, sebab ketupat dan berbagai bentuk serta jenisnya bukan hanya ada di Jawa. Kalau itu disebut tradisi Hindu, bahwa India adalah pusat agama Hindu, tidak pernah dikenal ketupat. Sebenarnya, ketupat adalah makanan yang muncul dan tumbuh serta berkembang di seluruh kepulauan Melayu se-Nusantara. Bahkan di Filipina ada juga ketupat. Mereka, orang Filipina, menyebut ketupat adalah buknoy. Selanjutnya, sarang ketupat atau tempat ketupatnya. Ketupat terbagi dari dua bagian, yaitu sarang dan isi. Sarang ketupat biasanya dibuat dari daun kepau yang muda. Ketupat dari daun kepau yang masih muda mampu bertahan hingga 7 hari, dibanding dengan ketupat yang dibuat dari daun kelapa hanya tahan selama 1 hari. Adapun sarang ketupat yang dibuat dari daun kepau akan mampu bertahan hingga 2 tahun. Anak-anak, isi ketupat biasanya adalah bahan makanan pokok berupa beras. Ada juga yang mengisinya dengan pulut. Ketupat yang telah diisi akan direbus selama 2 atau 3 jam dengan air yang mendidih. Nah, sekarang bagaimana cara makan ketupat atau kapan? Ketupat dapat dimakan kapanpun dan dimanapun. Tapi biasanya orang akan makan ketupat ketika... Kapan ya orang makan ketupat? Hari Raya Idul Fitri, sebagai rasa sukacita untuk merayakan kemenangan dalam menahan lapar dan dahaga di bulan Ramadan. Ketupat dihidangkan bersama sambal
yang bermacam-macam seperti serundeng, sambal tumis belacan, sambal sarden, rendang daging, dan ataupun rendang ayam. Ya, kapan lagi ketupat dihidangkan? Ketika makan sate. Orang ketika makan sate selalu dihidangkan dengan ketupat. Di sini ketupat adalah sebagai pengganti nasi. Walaupun banyak cara untuk makan ketupat, tapi sudah menjadi tradisi dan pertanda umum bahwa ketupat adalah dimakan saat ada perayaan Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, sekarang kita masuk pada bagian ragam dan jenis ketupat. Ketupat yang biasa kita lihat disebut ketupat pasar, karena ketupat itu yang selalu dibuat dan untuk dijual di pasar. Ragam jenis ketupat sangat banyak sekali. Namun, berikut ini adalah beberapa bentuk dan ragam jenis ketupat. Yang pertama, ketupat pasar. Berbentuk segi empat yang sering kita lihat. Yang kedua, ketupat bawang. Memang bentuknya seperti bawang. Yang ketiga, ketupat bantal. Ketupat ini memang menyerupai bantal. Yang nomor 4 adalah ketupat belungking. Ya, ketupat ini bentuknya seperti trapesium. Kemudian nomor 5 adalah ketupat bakul. Ketupat bakul ini bentuknya memang seperti bakul, tempat mengambil barang-barang atau meletakkan barang-barang. Yang keenam adalah ketupat burung. Disebut ketupat burung karena dari bentuknya saja memang menyerupai burung. Kemudian nomor 7 adalah ketupat lembu atau ketupat kerbau. Memang bentuknya dibuat seperti menyerupai kerbau atau lembu. Anak-anak, ragam dan jenis ketupat ini biasanya dibuat orang-orang Melayu menggunakan daun kepau yang masih muda. Memang kebiasaan orang Melayu membuat ketupat ini dari daun kepau yang masih muda. Ada juga yang menyebut bahwa yang membuat ketupat adalah penganyam ketupat. Namun itu bukanlah kata yang tepat. Menurut budaya Melayu, lazim disebut dengan pembuat ketupat. Jadi bukan penganyam ketupat, tapi pembuat ketupat. Namun, walau apapun ragam dan jenis ketupat itu, isinya tetaplah beras ataupun pulut saja. Cara makannya pun sama dengan ketupat pasar. Ya anak-anak, dari penjelasan tadi, sekarang coba kalian jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Demikian pembelajaran BMR kita hari ini. Silahkan anak-anak hebat Ustazah kerjakan soal latihan yang diberikan pada video. Dan Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.